Dulu orang pede abis ya kalau menemukan sesuatu, entah itu para filsuf, para ilmuwan, khususnya para filsuf sih, mengklaim inilah the nature of, gitu kan ya, inilah kodrat sesuatu, inilah the essence of apapun lah gitu ya. Jadi orang dulu tuh cepat sekali yakin sudah menemukan inti, gitu kan, hakikat inti. Manusia itu pada intinya adalah, gitu kan, alam semesta itu pada intinya adalah, masyarakat itu pada intinya adalah. Tapi ternyata lama-lama inti itu berbeda-beda, gitu kan. Yang satu nemu inti, yang lain nemu inti, yang lain nemu inti lagi gitu. Pada suatu ketika masyarakat dilihat inti dari masyarakat sebetulnya adalah mekanik, artinya bekerja seperti jam, kayak gitu kan ya. Seperti mesin. Tapi nanti berubah lagi, enggak. Pada hakikatnya masyarakat itu bekerja seperti organisme, lagi dan seterusnya seperti itu ya. Apa namanya? Pada dasarnya manusia adalah makhluk rasional, itu inti, kodrat. Tapi nanti orang menemukan lagi ya, seperti Buitendijk sama Huizinga. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bermain, gitu kan? Tapi dalam kerangka berpikir apa namanya, Marxisme, homo faber. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bekerja. Jadi itu kan balik-balik sebenarnya gitu ya. Semua unsur juga hakiki jadinya gitu kan. Dan orang jadi nggak tahu hakikat itu tidak satu ternyata gitu. Contoh yang paling konkret, yang paling spektakuler saya kira adalah perempuan. Tadi ya pada dikatakan kodrat perempuan, itu artinya hakikat perempuan itu adalah makhluk yang lemah, gitu kan. Kalau ditemukan bahwa konstruksi-konstruksi biologis, daya tahan tubuh perempuan dan segala macam itu jauh lebih, dalam beberapa hal berlipat-lipat kali lebih daripada pria, daripada laki-laki gitu. Dari situ justru orang juga bisa berpikir pada hakikatnya manusia, perempuan, kaum wanita itu makhluk yang kuat gitu. Jadi gimana sih gitu ya. Jadi segala hakikat juga bisa ditandingi dengan hakikat yang lain gitu kan. Kayak gitu. Jadi klaim-klaim mengenai kodrat dan segala macam itu, esensi kodrat dan sebagainya itu menjadi dipertanyakan. Jadi yang disebut sebagai kodrat, esensi, hakikat, itu semua dipertanyakan. Terutama kata esensi ini ya, esensi. Esensi itu menarik. Saya kira saya pernah cerita mengenai ini. Levinas akhirnya pernah menyebut bahwa esse dalam kaitan dengan esensi ya, esse est interesse, esse est interesse. Ya ini dalam bahasa Latin permainan bunyinya enakan, esse est interesse. Saya kira saya pernah menyebutnya. Esse itu ada esensi yang ada, gitu kan ya. Es adalah, interesse itu berarti kepentingan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya segala klaim tentang esensi segala klaim tentang inti, hakikat inti dari realitas itu sebenarnya adalah terkait pada kepentingan tertentu. Terkait pada kepentingan tertentu. Jadi
segala klaim tentang esensi itu pada saya terkait pada kepentingan tertentu. As interest. Jadi interest itu kepentingan ya. Interest itu kepentingan. Segala klaim tentang esensi seringkali terkait pada kepentingan-kepentingan tertentu. Maka segala klaim, segala pernyataan tentang kodrat-kodrat perempuan, ini lagi yang paling spektakuler kan itu. Segala pernyataan-pernyataan mengenai kodrat perempuan seringkali sangat terkait pada kepentingan-kepentingan para lelaki. Gitu. Pada hakikatnya perempuan itu di rumah saja gitu, supaya laki-laki bisa berterbangan kemana-mana gitu ya, suka-suka gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi dan sekarang itu kan bukan saja sudah dipertanyakan, tapi sudah diubah karena banyak perempuan juga berterbangan kemana-mana, bahkan terbalik. Ada gejala-gejala juga laki-laki yang ngurusi banyak hal yang dulu diurus oleh perempuan sekarang gitu. Jadi ya itu kan memang sudah berubah, situasinya sudah berubah gitu. Kepentingan, jadi klaim-klaim tentang esensi itu kepentingan atau ideologi ya, kalau dalam tadi bacaan tadi kepentingan itu alias juga ideologi. Ya dulu diberi kesan hakikat dari komunisme misalnya gitu selama Orde Baru ya, bukan komunisme bahkan PKI gitu, diberi kesan selama Orde Baru itu misalnya hakikat PKI itu begini begitu gitu kan, yang taruhlah yang sama sekali buruk gitu kan ya. Nah sekarang banyak dalam kajian-kajian baru orang juga melihat tidak seburuk itu misalnya gitu kan ya, karena banyak penelitian tandingan sekarang itu yang melihat kiprah Partai Komunis misalnya dulu secara lain, dan bahkan muncul sekarang itu secara aneh. Tempoh hari ketika ada pembahasan buku misalnya Tan Malaka dan segala macam itu, animonya kan besar sekali gitu. Seorang yang menulis buku ini siapa namanya waktu itu Hari Bus ya. Itu dia bilang dalam seminggu ini katanya saya harus 12 kali pertemuan kayak gitu kan. Artinya dari hari ke hari gitu, bikin pembahasan buku itu, dan itu menunjukkan minat yang luar biasa terhadap fenomena yang dulu dianggap begitu negatif, yaitu fenomena sosialis, komunis dan segala macam. Ternyata sekarang banyak orang yang pengen tahu lebih lanjut, ada simpati bahkan di dalamnya. Ya, jadi di situ terlihat juga sebenarnya klaim-klaim yang masa lalu itu ternyata ideologis sekali gitu, ada kepentingan tertentu di situ. Karena orang tidak menyadari, kalau gitu dulu gua dicuci otak gua dulu sejak kecil gitu kan, kayak gitu. Jadi banyak pernyataan mengenai hakikat ini, hakikat itu, sekarang tuh ternyata tersingkap aspek ideologisnya dan aspek kepentingannya.